Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Jobot. Oke bro, and sis, video kali ini. Sebelum itu gue doakan semoga yang menonton video ini selalu sehat, selalu banyak rezekinya, dan selalu tambah cantik dan ganteng. Mantap kan? Ya, gua bakalan bahas pengalaman-pengalaman gua dalam dunia pekerjaan ya. Walaupun gua sering gonta-ganti pekerjaan dan pada akhirnya gua nganggur. Ya, dari tahun 2016 sampai 2021 sudah banyak pekerjaan yang gua lakukan. Yang verifikasi ya. Yang pertama, gue pernah bekerja di salah satu instansi pemerintah, walaupun hanya sebagai mitra. Yang kedua, gue pernah bekerja di salah satu maskapai penerbangan yang ada di Indonesia, walaupun hanya sebentar juga. Itu karena kendala orang tua ya. Sebenarnya gue masih mau kerja di sana. Yang ketiga, gua bekerja sebagai mandor di salah satu proyek pembangunan. Yang keempat, gua pernah bekerja di salah satu transportasi untuk umum. Yup, Gojek dan Grab gua juga pernah. Keempat berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Yang kelima, gua pernah bekerja juga sebagai seorang surveyor. Apa itu? Ibaratnya gua pernah bekerja sebagai tukang survei. Jadi pekerjaan itu unik ya. Gue cerita sedikit. Waktu itu gua masih menempuh kuliah di salah satu perguruan negeri di Padang ya, walaupun tidak selesai. Ya, waktu itu gua karena banyak kenalan, karena banyak tergabung dari organisasi-organisasi mahasiswa, jadi gua kenal kan sama yang namanya Bang Fauzan. Jadi Bang Fauzan ini dia salah satu mahasiswa yang punya koneksi ya dari berbagai lembaga survei ya. Jadi karena gue dekat, diajak lah tuh gabung di sana kan. Nah uniknya pekerjaan ini gue mau survei ke daerah luar Sumatera Barat bro. Ya, pekerjaan survei itu gue mensurvei beberapa masyarakat dengan 50 pertanyaan yang sebenarnya hampir sama saja. Cuman 50 pertanyaan tersebut diolah secara sistematik ya. Ya. Jadi pekerjaan survei gue yang pertama itu ke daerah Dumai. Ya Dumai. Dan gue pergi ke Dumai itu sekitar 10 orang bro. 10 orang 5 motor. Nah, jadi inti pekerjaan gue waktu surveyor itu pergi nyaman, pulangnya kecelakaan. Ya itulah pekerjaan surveyor yang bikin gue ingat ya. Dazan, sehat. Oke, next. Yakin kalau setiap orang pasti ada masa-masa dia untuk bangkit dari keterpurukan. Gua bakalan ekspresin aja ya diri gue di YouTube ini karena gak mau lagi ngomong formal apa tuh. Itu kan berasik-asik kan. Nah, terserah lah. Kalau yang suka enggak biarin, kalau yang mau terima ya sudah. Kalau yang subscribe alhamdulillah, karena juga butuh subscribe. Gak ada orang yang gak mau sukses di dunia. Semua orang itu mau sukses, semua orang itu mau merubah hidupnya. Lama mikirnya. Semua orang itu mau dia berkembang pasti.
Dan untuk Anda-Anda yang para netizen-netizen yang hanya ingin menjatuhkan orang-orang, saya harapkan itu tidak bermanfaat untuk Anda. Dan orang-orang yang merendahkan, yang tidak mau memberi orang-orang kesempatan untuk bangkit, untuk berubah, Anda jangan seperti itulah. Karena setiap orang itu punya kemauan kan untuk berubah. Jadi nikmatin aja proses orang-orang itu. Siapa tahu dia bisa menginspirasi Anda. Nggak juga mau sampaikan pada orang-orang yang pernah kenal atau orang-orang yang pernah gua sakiti, dan juga orang-orang yang pernah gua minta bantuan namun belum sempat gua balas. Gue ucapkan terima kasih. Gua pasti bakalan membalas, pasti akan membalas kebaikan kalian semua. Pasti gua bakalan menomorsatukan kalian suatu saat nanti, karena kebaikan tidak akan pernah mungkin dilupakan, dan karena setiap orang pasti butuh sosialisasi ya. Tidak akan berbicara formal atau apa ya, karena setahu gue berekspresi yang paling bagus itu ya sebenarnya jadi di YouTube ini. Karena jujur bro, gue bukan orang yang sekarang ini mudah buat bicara di depan umum. Susah buat apa ya, buat berani gitu menatap mata orang-orang. Karena itu perubahan yang gue rasakan setelah gue bekerja di salah satu tempat pekerjaan. Jujur ya, gue di situ dulu pernah ada masalah dan gue hampir berantem ya, hampir bikin bikin heboh lah, karena kebencian seseorang terhadap kita itu pasti ada. Karena ketidaksukaan orang itu terhadap kita pasti ada. Karena tidak semua orang terlepas dari omongan orang-orang. Tidak ada yang lewat dari lidah semuanya kan. Pasti ada saja yang mengomentari kita. Pasti ada juga yang membenci kita. Pasti ada yang menyayangi kita. Dan itu terjadi. Itulah bro, Precis. Di video biasa saja, tidak ada yang spesial. Dan terima kasih sudah menyaksikan video yang tidak penting dan tidak bermanfaat ini. Saya ucapkan terima kasih untuk para netizen bajingan. Dan untuk netizen yang sangat baik, jangan pernah menyakiti atau membuli orang-orang yang tidak kalian tahu, yang tidak kalian kenal, agar kalian bisa menjatuhkan orang-orang tersebut. Karena pasti suatu saat balasannya ada untuk kau lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.